请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，诚愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Ya, Amitabha, Kangen Sanjen Kaiser. Ya, selamat malam Sesung Sece. Sebelum kita lanjutkan ke intisari ya Sesung Sece, mari kita berdoa bersama ya untuk keselamatan dunia. Silakan co-host.
sesung suci. Kan ini ya sesung suci semua. Setiap kali ikut berdoa, selalu yang saya rasakan adalah seperti yang saya lihat itu semua adalah bodhisattva. Jadi siapakah sesungguhnya bodhisattva itu sesung suci? Ya tentu sesung suci yang telah berkontribusi di dalam berkegiatan menjadi relawan suci, saya rasa itulah bodhisattva. Dan setiap berdoa selalu ada sosok master yang kita kagumin dan juga sesung suci setiap saat bisa menyalakan pelita di dalam hatinya sendiri. Jadi betul-betul kalau kita merenungkan soal waktu aja sesung suci, siapapun bisa menjadi bodhisattva dunianya, termasuk saya, kamu, dan dia ya sesung suci ya. Baik, kangen ya kepada sesung suci semua. Malam ini saya Tan Surento tidak sendirian ya sesung suci. Malam ini saya bersama seorang moderator baru ya sesung suci ya. Tapi sudah tidak asing bagi kita. Mari kita nyapa Cendana Sesiong yang malam ini bersama saya untuk menjadi moderator. Selamat malam Cendana Sesiong. Ya,感你好。恩师兄苏联的，selamat malam，晚上好，师兄师姐。 Ya, ya, jadi malam ini kita bersama ya sama Cendana Sesiong, bersama-sama kita belajar dan bersama-sama bersama Sesiong Secie nanti akan kita bisa sharing bersama ya. Terlebih dahulu saya akan memulai membacakan intisari pada malam hari ini ya. Saya mulai baca ya Sesiong Secie. Mari kita simak bersama ya. Ini di bab 20 Bodhisattva Sada Paributta di episode 1730. Kondisi tidak menyenangkan dan situasi sulit yang mendukung pembinaan diri membuat tekad pembinaan diri semakin teguh. Silakan co-host. Kita lanjut. Baik. Catatan tangan. Jangan pernah melupakan masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Apa perbedaan antara satu agama dengan agama lainnya? Intinya sama, cuma beda tipis. Jika berhati lapang, tentu sama. Sebaliknya, jika berhati sempit, akan berbeda jadinya. Apa maksudnya sesung suci? Mari kita lihat rangkuman berikutnya. Silakan co-host. Poin pertama, fokus pada saat ini, di masa depan jangan menyerah. Masa lampau jangan lupakan tahun ini, orang itu dan niat itu. Kita harus terus mengingat masa lampau dan memahami benih sebab apa yang sudah kita ciptakan di masa lampau. Hasil atau buah apa yang kita terima saat ini. Buah yang kita tuai sekarang pada saat yang sama juga menjadi benih sebab di masa mendatang. Sebab dan akibat ini sangat erat kaitannya dengan kita. Hukum sebab akibat adalah inti dari banyak prinsip kehidupan. Kita harus selalu mengingatnya, kita perlu menelusuri masa lampau. Meskipun sering dikatakan masa lalu harus dilepaskan, berarti meninggalkan perselisihan antar sesama. Sesung suci dari poin pertama ini, ya sebenarnya ini juga menyangkut sejarah ya sesung suci ya. Tapi kadang-kadang mendengar hal ini juga ada terasa gimana ya? Kadang kita master mengatakan satu kaki melangkah, kaki lain harus melepas. Tapi kadang-kadang kita diingatkan untuk mengingat kembali sejarah-sejarah yang telah atau jejak langkah yang telah kita lakukan sebelumnya. Apa maksudnya sesung suci? Ini kelihatannya dari kata-kata ini
kita diajak berpikir ya Sesung Seci. Ya, contohnya saya pernah mencatat ya, ada orang yang bertanya kepada master, begini katanya, Master, kenapa kapal lewat air tidak membekas? Kenapa peristiwa yang sudah berlalu, mengapa harus dijadikan arsip? Apa jawaban master? Pada saat itu master balik bertanya, mengapa Tripitaka begitu banyak bagian? Terus master mengatakan, sebenarnya dengan mewariskan dharma yang lebih banyak dan kaya, maka generasi berikutnya memiliki lebih banyak kesempatan untuk membaca dan mendapat pencerahan. Maka kekhawatiran kami bukannya mewariskan terlalu banyak, melainkan takut kekurangan orang yang melakukannya sehingga tidak dapat mewariskan lebih banyak sejarah. Nah, ini jawaban master. Jadi, perlu gak kita mencatat sejarah Sesung Seci? Di sini kita diajak untuk merenungkan. Dan kenapa ajaran Buddha 2500 tahun sampai sekarang masih kita bisa memegangnya sebagai prinsip kebenaran? Sebenarnya master mengajak kita untuk refresh kembali. 2500 tahun sudah seorang yang tercerahkan ya telah mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, dan itulah yang akan kita petik ya, seperti ini ya Sesung Seci ya. Jadi betul-betul waktu yang berbicara sih sebenarnya ya. Nah, seperti tadi master juga mengatakan, sulit untuk mendengarkan dharma, sulit untuk menyerap ke dalam batin. Jika tidak bersungguh hati, kita tidak akan bisa memahami apa yang kita dengar. Dan hanya dengan menghargai waktu, tidak menyanyiakan sedikit setiap menit atau detik, kita harus menghargai kehidupan kita. Setiap orang menyadari betapa pentingnya waktu. Di Sesung Seci ini selalu ya, kita selalu setiap hari kalau kita ikutin ceramah master, master selalu mengingatkan kita toyong sing. Di sini kita harus memahami lebih jauh ya. Dan apa sih ini sejarah ya? Apa kaitan dengan, ada yang bilang sejarah ini kan sudah berlalu. Zaman sekarang, zaman now, bagaimana kita bisa menerapkan pengalaman-pengalaman yang dulu yang kita lewatin. Tapi sekarang kita bisa pakai. Zaman sudah berubah Sesung Seci katanya. Tapi apakah demikian Sesung Seci? Bukankah kita juga belajar dari sejarah dulu? Jadi ini penting ya Sesung Seci untuk kita pahamin dan kita renungkan bersama-sama. Tapi di sini dikatakan, meskipun sering dikatakan masa lalu harus dilepaskan, tapi berarti kita meninggalkan perselisihan antar sesama kan? Ada benarnya juga. Tapi harus ingat Sesung Seci, sebab akibat yang kita lakukan ini, buah yang kita tuai sekarang pada saat sama juga menjadi benih sebab di masa mendatang. Sebenarnya ini sangat dalam ya Sesung Seci ya. Tidak mudah, kita harus memahami sekilas saja. Tapi ini ada menyangkut ya. Dewa Data dan Sang Buddha ya. Nanti itu akan bisa diteruskan oleh Cendana Sesung ya. Mari kita lihat poin berikutnya. Silakan host. Poin berikut. Nah, poin kedua ya. Saya mendengarkan sebuah wawancara dengan Wu Pancong yang seorang Muslim. Pada saat itu, tahun 1999, Turki mengalami bencana. 17 Agustus mengalami bencana dan Ceci pergi menolong. Dia sedang mengingat kembali. Pada saat itu, dia ikut serta menolong di Turki. Walaupun berbeda agama, namun
kita dapat menolong tanpa harus membeda-bedakan agama. Bersumbangsi dengan bersungguh hati, memberikan bantuan darurat, pendampingan dalam beberapa waktu, dan juga membangun rumah sakit untuk mereka. Karena agama adalah tentang cinta kasih yang umum dan tulus. Entah itu kebajikan, cinta universal, kebaikan hati, atau cinta yang agung. Semuanya adalah cinta yang tulus. Jadi tidak ada perbedaan antara agama. Oleh karena itu, kata cinta itu umum dalam semua agama. Kalau kita katakan ada perbedaan, itu hanya pada nama dan konotasinya. Membangkitkan tekad luhur, yakni memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Selama berada di antara langit dan bumi, semuanya adalah setara. Hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Jadi intinya sama, cuma beda tipis. Jika berhati lapang, tentu sama. Sebaliknya, jika berhati sempit, akan berbeda jadinya. Demi orang menderita yang tak terhitung jumlahnya, demikianlah untuk bersumbangsi. Jadi di sini tadi Master ada singgung seorang Hu Kancong ya. Hu Kancong ini seorang Muslim dan kebetulan ya saya juga penuh berkah ya. Waktu kemarin pulang ke Hualien ya sebagai mentor saya sempat ketemu Hu Kancong Seseong yang dia juga satu tower dengan kita ya, dan juga dia banyak sama reawan dari Turki ya. Nah, kita sempat foto bersama ya dengan sesi yang lain. Jadi sungguh luar biasa. Hu Kancong orangnya sangat besar tinggi, tapi sungguh sangat gagah ya. Dan dia bersama secenya ya, pas di sana ya. Jadi apa ya? Ini juga tadi Master ada cerita tentang bencana ini ya. Tentu tidak terlepas daripada bencana yang 2018 ini juga banyak menyinggung soal Indonesia ya sesungguhnya ya. Jadi bencana itu juga ada terjadi di Longmu Tau ya. Longmu Tau di sini kalau bahasa Indonesia kita sebut Lombok ya. Nah, Lombok ini juga sebelumnya terjadi bencana ya. Dan kemudian baru Palu terjadi bencana juga. Nah, nanti ada kesempatan saya akan undang seorang seci untuk sharing bersama kita ya. Baik, kita lanjut lagi. Silakan host. Entah situasi lancar atau situasi sulit, baik atau buruk, membuat tekad pembinaan diri dari orang-orang menjadi semakin teguh dan kokoh. Bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan adalah situasi sulit yang mendukung pembinaan diri. Itu lebih baik daripada kondisi lancar dan mitra bajik. Itu sebabnya para praktisi hendaknya memandang kondisi tidak menyenangkan, situasi sulit yang mendukung pembinaan diri sebagai hal baik. Tahu bagaimana agar lebih giat lagi. Sesama mitra bajik saling mendukung satu sama lain, saling memberi manfaat dalam mencapai keberhasilan. Kelihatan kata-kata ini ya, sesungguhnya ya. Apakah kalau Anda kata ketemu situasi yang sulit dan jelek, apakah kita masih berpikiran bahwa ini adalah sebagai hal yang baik ya? Saya rasa sebagai manusia awam, kita ketemu hal yang baik, yang jelek, otomatis dalam pikiran kita, aduh, hari ini sangat tidak beruntung ya. Bisa ketemu hal-hal yang tidak baik begini ya. Apa mimpi semalam gitu ya. Mana ada kepikir bahwa ini adalah malam suatu hal yang baik untuk pembinaan diri. Betul ya sesungguhnya ya. Atau kadang-kadang ketemu hal-hal yang selalu baik. Nah, di sini juga ada ujian buat kita loh. Jangan-jangan di hal-hal yang baik ini, di balik itu ada sesuatu yang jelek. Kalau saya membaca kalimat per kalimat ini, saya juga ada merasa sesuatu yang gimana ya. Malahan hal-hal yang begini membuat kita
sebenarnya baik atau jelek ya, atau sesuatu yang buruk itu adalah baik. Tapi sesungguhnya setelah kita mempelajari ajaran Buddha ya melalui master, kadang-kadang kita pikir sesuatu yang jelek bukanlah the end dari segalanya. Bukanlah maksudnya hal yang jelek ini adalah sesuatu yang abadi ya. Tidakkah demikian sesungguhnya? Karena kita yakin sebuah roda berputar, dia pun kadang-kadang bisa berada di atas dan kadang-kadang bisa berada di bawah. Setuju ya sesungguhnya? Ya, kita lihat ini adalah kebenaran yang tidak bisa kita tolak. Tapi belajar sesuatu yang tidak baik itu yang muncul di hadapan kita, ada kesempatan untuk kita berbayar sesungguhnya. Karena dengan berbayar satu hal yang kita temuin, di dalam ajaran Buddha tidak ada sesuatu yang adalah kebetulan. Sesuatu yang terjadi pasti ada sebab musabab yang timbul. Apakah itu adalah masa lalu kita? Apakah itu adalah apa yang kita telah tanam sebelumnya? Tidak ada yang bisa terlepas dari hal-hal itu sesungguhnya. Tapi kapan akibat itu akan muncul juga tidak ada yang tahu. Ya, seperti contoh sebuah tanaman. Apakah tanaman itu akan berbuah? Sesungguhnya mungkin kita tidak bisa tahu di mana letak bibit itu berada. Tapi waktunya sampai, apakah dia akan muncul? Akan muncul di mana? Apakah dia tersimpan di akar, tersimpan di batangnya, atau tersimpan di rantingnya? Gak ada yang bisa tahu sesungguhnya. Tapi percayalah, karma tidak salah alamat. Setuju ya, Sesong Cendana? Karma Ya, tidak salah alamat ya. iya betul, setuju. Ya, sesungguhnya. Nah, makanya hal ini mari kita belajar bersama. Kita pahami. Karena di dalam ajaran Buddha ada masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Nah, ini sangat menarik ya sesungguhnya ya. Saya rasa mungkin sementara saya cukup sampai di sini. Kita akan lanjut dengan Cendana Sesong akan bacakan poin berikutnya ya. Kan En, ya silakan Sesong Cendana. Ya, Kang En ya, Sesiong Suryanto. Ya, poin ketiga, kita harus berlatih bagaimana berkontribusi bagi dunia manusia. Bahkan dalam lingkungan yang keras seperti itu, kita juga punya cara untuk mengatasinya. Dan ini akan dapat membuat tekad pembinaan diri dari orang-orang menjadi semakin teguh dan kokoh. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang sulit di dunia ini. Yang terpenting adalah memiliki tekad yang kuat. Jadi, bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan adalah situasi sulit yang mendukung pembinaan. Rintangan semacam ini jalan yang sulit untuk dilalui. Hal semacam ini yang sulit untuk diatasi. Sama seperti ketika Buddha bertemu dengan Dewa Datta. Ini adalah seorang murid yang menentang ajarannya dan tidak patuh. Ya. Buddha Sakyamuni sangat bersyukur adanya situasi sulit seperti ini yang memberinya kesempatan untuk membina diri. Jadi itu lebih baik dari kondisi yang lancar dan merupakan mitra bajik. Situasi sulit yang mendukung pembinaan diri seperti ini bila dibandingkan dengan kondisi lancar dan mitra bajik, dia lebih bersyukur. Inilah mengapa kita harus sangat memahami prinsip kebenaran. Harus bagaimana agar benar-benar membangkitkan tekad. Tidak takut akan kesulitan, ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan harus dilaksanakan semuanya. Jadi ya seperti ini ya, ketika beliau ya Buddha Siddhartha Gautama atau Buddha Sakyamuni ini bertemu dengan Dewa Datta, bahkan Dewa Datta juga 3 kali ya untuk mencoba membunuh Sang Buddha ya, Sesiong Sece. Yang pertama kali ketika Dewa Datta meminjam pasukan dari Raja Ajata I
Ya, beliau menghasut Raja Ajata I ya, dan meyakinkan Raja Ajata I dengan kekuatan gaibnya ya, sehingga membuat Raja Ajata I sangat kagum dengan Dewadatta. Ya, sehingga Dewadatta memanfaatkan kesempatan tersebut ya kepada Raja, saya ingin meminjam pasukan ya darimu untuk membunuh Sambuda gitu. Dan karena moha, Raja Ajata I menyetujuinya ya. Kemudian pada malam-malam berikutnya, pada saat Sambuda bermeditasi ya, pasukan Raja Ajata I ini ingin menyerang ya Sambuda gitu. Tetapi gagal ya. Pasukan Raja Ajata I ini gagal menyerang Sambuda karena Sambuda memancarkan meta ya, cinta kasih. Kemudian Sambuda membabarkan dhamma ya, dan pasukan Raja Ajata I ya mencapai tingkat kesucian, sehingga ya semuanya itu ya fangsia hutau gitu. Semuanya itu meletakkan senjata. Nah, kemudian Dewadatta ini masih belum putus asa, Sesiong Sece. Dewadatta ini berusaha lagi untuk membunuh Sambuda dengan menyewa ya seekor gajah dan supaya memabukkan gajah tersebut. Jadi ketika Sambuda berjalan ya di jalanan bersama muridnya ya, Bante Ananda, kemudian ada seekor gajah Sesiong Sece yang secara mabuk tiba-tiba jalan lari begitu cepat ya. Ya ketika itu Bante Ananda udah sangat khawatir Sesiong Sece. Beliau memasangkan badan, ya katanya, ya Bante, biarlah saya yang pasang badan melindungi ya Bante gitu. Jadi Sambuda ya memikirkan Biku Ananda, katanya ya tenang ya, gajah tersebut tidak akan melukai saya ya. Kemudian Sang Buddha memancarkan meta ya, cinta kasih, dan berhasil menjinakkan gajah tersebut. Sehingga gajah tersebut tidak jadi ya melukai Sang Buddha. Nah, Dewadatta ini semakin kesal Sesiong Sece. Di attempt ya, di percobaan ketiga, Dewadatta tersebut di Bukit Gijaguta ya, atau mungkin namanya Puncak Guru Nasar ya, Guru Nasar Sesiong Sece. Beliau ya dengan sebuah tongkat ya untuk menurunkan sebuah batu yang besar dari Bukit Gijakuta supaya untuk melukai Sambuda. Tetapi tidak berhasil ya, membunuh Sambuda, hanya berhasil melukai kaki Sambuda. Nah, akibat dari perbuatan jahat tersebut, Dewadatta tidak berhasil akhirnya bertemu dengan Sambuda. Dan setelah itu beliau sempat dia sakit parah, Sesiong Sece, menyesali perbuatannya. Ini bertemu dengan Sambuda ya, tetapi Sambuda tahu bahwa beliau tidak punya kesempatan lagi untuk bertemu. Jadi saat di tengah perjalanan, ya Dewadatta sangat lelah ya, meminta pelayannya untuk menurunkan beliau. Sehingga ketika Dewadatta ya turun menginjak tanah, ya beliau pelan-pelan ya terinjak oleh bumi, pelan-pelan bumi menelannya dan masuk ke neraka Awici Sesiong Sece. Tapi sebelum masuk neraka Awici, karena Dewadatta ya menyebut, saya berlindung kepada Buddha, saya berlindung kepada Dhamma, saya berlindung kepada Sangha. Jadi beliau walaupun ya harus menyiksa ya di alam neraka Awici, tapi setelah keluar dari neraka Awici akan menjadi seorang Paceka Buddha. Ini adalah ya suatu perbuatan yang baik juga, Sesiong Sece. Jadi di sini kita harus senantiasa ya selalu waspada, Sesiong Sece. Jangan sampai ya selalu ini ya, jangan sampai tidak berperhatian itu terhadap pikiran kita. Sekecil apapun kejahatan itu sangat mengerikan, Sesiong Sece. Ya, ya host, tolong next ya, host. Ya, di poin keempat, para praktisi hendaknya memandang kondisi yang tidak menyenangkan. Kita harus memperhatikan dengan baik dalam kondisi sulit yang menjadi faktor pendukung bagi kemajuan spiritual. Di era besar seperti ini, ada situasi yang bisa menjadi faktor pendorong besar.
Jika kita menyadari adanya tantangan tertentu, kita bisa mengantisipasinya. Seperti yang dikatakan orang dahulu ya, yang mudah menghindari serangan terbuka, tetapi sulit untuk menahan serangan gelap. Ya, bincang itu anjing nampak. Oleh karena itu, menghadapi situasi sulit di depan kita harus menghargainya. Yang paling mengkhawatirkan adalah sesuatu yang tampak baik saat ini. Di dalamnya mungkin tersembunyi faktor yang bisa membawa bahaya. Pikiran manusia sama dengan iklim dunia. 4 unsur alam yang tidak selaras. Emosi hati manusia yang tidak seimbang. Ini akan menyebabkan masalah besar dalam urusan manusia. Ini sangat sulit dikatakan, sangat sulit mengatakannya. Jadi prinsip kebenaran tergantung pada pemikiran cermat kita sendiri. Sekiranya dapat demikian, baru kita akan memiliki masa depan. Dhamma dapat mendidik orang-orang di dunia. Jadi saya berharap semua orang berhati-hati dan teliti. Setiap saat senantiasa bersungguh hati. Ya, Sesiong Sece, memang di sini ya penting sekali untuk selalu untuk waspada ya terhadap hal-hal yang menyenangkan. Seperti kata Perenungan Master ya, bahwa ya Jinghu Zifu, jadi selalu melihat penderitaan, barulah kita bisa menyadari berkah yang ada. Ini sangat penting ya Sesiong Sece. Pada saat kita melakukan baksos, melakukan misi amal ya, pelestarian lingkungan, semuanya mempunyai satu poin ya, yaitu bagaimana kita melihat penderitaan manusia, penderitaan alam semesta ini, dan bagaimana kita harus menanggulanginya. Sesiong Sece, saya juga teringat ya di zaman Sang Buddha ya. Jadi beliau sebelum mencapai kebudaan, ya pada saat beliau sebagai bodhisattva atau bodhisatta ya, di mana beliau pernah terakhir di keluarga yang kaya ya, Sesiong Sece. Keluarga yang kaya, kemudian orang tuanya setelah meninggal mewariskan ya harta kepada bodhisatta tersebut. Kemudian bodhisattva tersebut merenungkan ya orang tua saya meninggalkan begitu banyak harta. Demikian juga ya saya suatu hari akan meninggal dan akan meninggalkan semua harta itu. Ya sudahlah, lebih baik saya meninggalkan keduniawian ya, menjadi seorang pertapa. Nah, kemudian bodhisattva menjadi pertapa, berkelana ya, berkelana di berbagai kota. Kemudian pada saat suatu hari ada seorang raja ya, tidur gitu. Tidur di tempat yang terbuka. Nah, kemudian pelayan tersebut memanfaatkan kesempatan seorang raja yang sedang tertidur ya. Ya, katanya ini ya raja kita tertidur ya. Ini ada seorang pertapa untuk membicarakan dhamma ya. Ya sudah, kita tinggalkan raja aja. Kemudian ya pelayan-pelayan tersebut mendengarkan dhamma. Pada saat itu tiba-tiba raja tersebut bangun ya dari tempat tidurnya, Sesiong Sece. Setelah bangun, beliau marah. Wah, pelayan saya ini pada kemana ini? Ya, kemudian raja tersebut mencari-cari dan bertemu ya bahwa pelayan tersebut sedang mendengarkan dhamma dari seorang pertapa ya. Kemudian ya dia bertanya kepada pertapa tersebut, apa yang sedang kamu ajarkan ya kepada pelayan-pelayan saya? Ya, seorang pertapa itu bilang ya bahwa saya sedang mengajarkan kesabaran ya kepada mereka gitu. Oh begitu, kata raja. Ya udah, kalau begitu akan saya uji ya kebenaran dari kata-katamu. Kemudian raja tersebut ya menyuruh pengawalnya untuk melakukan ujian ya. Beliau memotong tangan dan kakinya dan berharap supaya pertapa tersebut marah, Sesiong Sece. Tetapi pertapa tersebut tidak marah ya, yang tidak diharapkan seperti raja tersebut. Ya, raja tersebut bertanya, apakah kamu marah? Ya, pertapa tersebut bilang, tidak ya, saya tidak marah. Karena kesabaran itu tidak terletak pada tangan dan kaki, tetapi kesabaran itu terletak pada kualitas batin.
raja itu dengarnya bukan tambah iba ya Sesiong Sece, tambah marah, tambah kesel. Kemudian meminta pengawalnya untuk memotong lagi itu hidung dan telinganya Sesiong Sece. Nah, kembali raja tersebut bertanya kepada Pertapa, apakah kamu menjadi marah? Kata Pertapa tersebut, tidak, saya tidak marah ya, Raja. Ya, karena kesabaran itu tidak terletak pada hidung dan telinga, tetapi kesabaran itu terletak pada kualitas batin. Kemudian, ya, pengawal raja tersebut ya yang memotong telinga, hidung, kaki tangan Pertapa tersebut menjadi ketakutan dan mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab ya. Kalau mau salahkan semuanya kepada raja tersebut. Ya, kemudian Pertapa tersebut pelan-pelan meninggal dunia Sesiong Sece. Demikianlah ini Sang Buddha menyempurnakan parami kesabarannya. Ini sangat luar biasa ya Sesiong Sece. Selalu mengingatkan kita untuk melatih kesabaran Sesiong Sece. Jangan bilang bahwa kesabaran kita ini ada batasnya. Sangat bermanfaat jika kita bisa melatih kesabaran senantiasa ya setiap waktu. Dan ya, di sini juga ada 4 unsur alam yang tidak selaras ya Sesiong Sece. Seperti tubuh kita juga ini Sesiong Sece. Terdiri dari tanah, air, api, dan udara Sesiong Sece. Ketika kita bertambah tua, berarti ada unsur tanah Sesiong Sece yang bertambah banyak. Sehingga tubuh kita akan semakin lama semakin berat Sesiong Sece. Ketika ya kita tambah tua, tiba-tiba ya pada saat kita bangun tertidur, tiba-tiba melihat ya rambut kita udah putih. Siapa yang mengecat rambut saya yang menjadi putih? Bukan demikian ya Sesiong Sece. Tetapi karena unsur api ya Sesiong Sece. Unsur apinya sudah bertambah seiring dengan bertambahnya usia, sehingga rambut yang dulunya hitam menjadi putih. Itu karena unsur api. Jadi ya tubuh kita ini ada 4 unsur ya. Demikian kita merenungkan bahwa maka kesombongan kita, ego kita akan berkurang ya, Sesiong Sece. Ya, ya kan ini Sesiong Sece. Di sini saya melihat Sece Viviliang sudah resign ya. Mari kita berikan kesempatan kepada Sece Viviliang untuk sharing. Kan ini Sece. Ya, Baik, 感恩三等开始，感恩师兄师姐，感恩苏良多师兄。 hari ini mengatakan bahwa hukum sebab akibat itu adalah inti dari banyak prinsip kehidupan. Masa lalu kita harus dilepaskan dengan meninggalkan perselisihan antar sesama. Karena kita memiliki sebab dan kondisi yang berpadu antara hidup kita dengan orang lain. Buddha mengajarkan untuk mempraktekkan jalan bodhisattva. Dan bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan adalah situasi sulit yang mendukung pembinaan diri. Itu lebih baik daripada kondisi lancar dan mitra bajik. Oleh sebab itu para praktisi hendaknya memandang kondisi yang tidak menyenangkan, situasi sulit yang mendukung pembinaan diri sebagai hal baik. Dan tahu bagaimana agar lebih giat lagi. Sesama mitra bajik saling mendukung satu sama lain, saling memberi manfaat dalam mencapai keberhasilan. Dan dalam situasi lancar atau situasi sulit, baik atau buruk, kita hendaknya membuat tekad pembinaan diri dari orang-orang menjadi semakin teguh dan kokoh. Jadi di sini dikatakan dalam ceramah Master, menginventarisasi kehidupan dan berani mengemban misi. Master berkata, sekurang apapun kita tidak boleh kekurangan dalam pendidikan. Sesulit apapun kita tidak boleh membiarkan anak-anak menderita. Setelah gempa 921, lebih 800 gedung sekolah runtuh. Master memutuskan untuk membantu pembangunan kembali gedung-gedung sekolah yang runtuh.
Setiap sekop melambangkan harapan dan setiap material bangunan mengandung cinta kasih. Pendidikan adalah harapan kehidupan. Dan juga kita perlu selalu menjalin jodoh baik dengan orang lain. Yaitu saat kita berjalan, orang-orang yang melihat kita akan tersenyum pada kita. Jika kita terus menjalin jodoh baik dengan mereka, jalinan jodoh ini akan semakin dalam. Misalnya, setiap pembagian beras pada setiap karung beras yang dibagikan langsung, ini membawa manfaat bagi orang yang menderita. Dicuci orang-orang itu dari berbagai bidang dan profesi dan memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Semua orang berhimpun dengan penuh perhatian dan ketulusan dan sukacita. Dibutuhkan orang untuk bisa membuka jalan. Dan juga dengan menginventarisasi kehidupan, kita berani mengembang misi. Bekerja sama dengan harmonis untuk mengirimkan beras bantuan. Mawas diri berhati tulus dan membuka jalan kebajikan. Melatih batin dan menciptakan berkah dengan praktek nyata. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, baik ya, Vivian Suci ya. Ya, kadang-kadang kita selalu tidak bisa melupakan sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita ya, sesungguhnya ya. Ada sesuatu yang yang terekam di pikiran kita sehingga jarang hal-hal yang baik yang kita bisa ingat kembali. Malahan hal-hal yang jelek yang selalu terbayang ya. Apalagi perasaan itu lagi kacau, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak baik, wah semuanya keluar ya sesungguhnya. Tapi ya tentu kita seperti hari ini yang seperti Master bilang, sejarah ya. Sejarah itu tidak boleh diabaikan. Sejarah itu ada tahunnya, ada bulannya, ada tanggalnya, dan ada sejumlah orang ini. Juga ada foto, ada video. Tapi sejarah itulah yang membuktikan bahwa jejak cinta kasih itu ada di dalamnya. Yang seperti saya tadi bilang, kita di Indonesia seperti tadi Mas tersinggung, bahwa Indonesia ada terjadi bencana di tahun 2018 ya. Nah, di sini tadi Master ada menyinggung soal Lombok ya. Nah, kebetulan sejarah ini juga mencatat, saya akan undang Sece Puspa ya, untuk sharing bersama kita, apa sih yang pada saat itu terjadi bencana di Lombok. Relawan-relawan dari Jakarta ada ke sana ya, Susun Sece ya. Jadi saya akan undang Puspa Suci untuk sharing bersama kita apa yang mereka lakukan di sana dan separah apa yang mereka lihat. Ya tentu dengan adanya foto-foto yang tercatat, makanya sejarah itu bisa dilihat kembali ya. Saya akan persilakan ya Cendana ya, kita persilakan Puspa Suci untuk sharing bersama kita dulu ya. Sebelum kita lanjutkan sharing lagi ya. Baik, silakan Puspa Suci. Bạn An. 阿弥陀佛，晚安师兄师姐们呀，感恩上人，感恩师兄师姐们ya. Mungkin ini juga kita mohon人 ya semuanya ya, jangan kita lupakan kondisi saat itu juga semuanya ya yang terjadi ya. Sebenarnya ya memang waktu bencana terjadi itu tanggal 19 Agustus 2018 ya yang Lombok ya.
Setelah Lombok baru Palu ya. Jadi selisihnya hanya 1 bulan ya, lebih kurang 1 bulan. Jadi Puspa berangkatnya itu pas di Oktober ya, berangkat ke Lombok itu juga satu hal yang kita bilang jalinan jodoh juga ya. Mungkin dari TTD mereka sudah berangkat, selesai berangkat mereka kembali, mereka bilang apakah bisa dari Susong Sejemen bisa pepan mereka yang kondisinya terkena bencana ya. Itu waktu itu memang sangat menyedihkan juga ya, sangat sedih kalau kita lihatnya ya. Waktu mau berangkat, Suciong Ayong masih bilang begini, Sejie, ingat ya, ambil biskuit makanan, supaya jangan nanti kalau kalian di sana sangat susah untuk mencari makanan. Puspa sangka, waduh ini berarti bencananya itu benar-benar kita terjunnya ke lokasi yang memang tidak bisa kita bilang untuk belanja makanan atau apa, susah cari gitu ya. Waktu kita ke sana memang perjalanan dari airport ke dalam itu memang untuk ke kotanya itu juga agak jauh ya, ke kotanya. Ternyata memang terjadi bencana di kota agak nggak terlalu parah. Justru yang agak masuk lagi lebih parah ya, dekat perbukitan gitu semuanya Host, lebih parah. boleh munculkan foto-foto berikutnya, mungkin bisa sambil jalan. Ya Kan? mungkin ini kita bisa lihat ya Susong Sejemen ya. Waktu kita ke sana, kita kan sampai di sana kita berusaha nih dari Susong Riki ada bilang karena bencananya kan yang Palu tanggal 28 bulan 9. Kita Oktober sekitar awal ya. Jadi mau nggak mau itu banyak sekali masih ada barang-barang TTD yang masih bisa dikirim ke Palu. Jadi pas Riki Susong antar kita sampai ke lokasi tempat penyimpanan barang-barang kita itu ada titip di satu Susyong ya punya tempat ya. Jadi dia bilang, Sejie tolong ya ajak kita punya Susyong Sejie. Sama-sama kita stok ini barang. Jadi nanti malam langsung akan dikirim dengan kapal. Waktu itu kita sampai itu langsung kita stok barang yang ada ya, yang ada di kondisi tempatnya ya. Udah kita stok. Jadi dia bilang ini barang semuanya akan dikirim ke Palu. Karena Susyong Riki langsung berangkat ke Palu. Setelah sampai di Lombok dia suruh kita atur beres, dia langsung berangkat ke Palu. Jadi kita yang di sana untuk semuanya stok barang selesai kita langsung kasih mereka, jadi mereka yang semuanya kirim ke Palu. Jadi kondisi itu memang 1 hari sebelumnya itu yang kita lakukan itu. Setelah itu besok pagi-pagi kita sudah harus menuju ke kondisi yang namanya penduduk ya yang kena bencana ini ya, Susong Sejemen ya. Bagaimana mereka waktu kena bencana itu sebenarnya dulu Lombok kita Seci sudah pernah bangun beberapa rumah untuk mereka ya yang di Lombok itu ya. Ternyata waktu kita ke sana kan ada Susyong Atung. Waktu itu Susyong Atung waktu sama Susyong Ayong mereka sudah tahu nih tempat yang mereka sudah dirikan rumah ya. Ternyata hancur sama sekali Susyong Sejemen, dapat kita lihat kondisinya hancur sekali. Jadi di sanalah yang kita merasakan bahwa sebanyak yang diingatkan oleh Master semuanya adalah tidak kekal ya. Memang kondisi sebab akibat itu juga ada ya hari ini ya. Diingat kembali ya. Memang kita juga tidak membedakan suku, bangsa, agama dan ras semuanya ya. Memang ada 2 tempat. Yang satu tempat itu yang kita pergi itu semuanya adalah Muslim. Yang naik ke bukit itu semuanya adalah agama Buddha. Nah, yang Susyong Sejemen lihat ya, karena kondisi wiharanya juga sudah hancur, jadi mereka juga hanya pakai tenda begini. Mereka juga ada taruh rupang Buddha. Jadi mereka pas waktu kita yang hari keberapa kita pergi itu mereka mau adakan perayaan juga. Jadi mereka akan persembahkan kepada para Buddha gitu ya. Mereka jadi sendiri buat snack-snack gitu ya dari kayak kita tahu kan kalau Bali sama Lombok lebih kurang hampir sama ya. Mereka suka buat yang kayak cendinang gitu ya, yang kayak kerupuk-kerupuk gitu. Makanan mereka khasnya semuanya kerupuk-kerupuk ya. Jadi kita dapat kondisi waktu mereka lagi melakukan, kita juga di sana sama-sama juga bantu ya. Ini Susong Sejemen lihat ya hancurnya itu parah sekali ya. Jadi hancur ini kan yang tadi jangan terlalu cepat. Yang tadi ada warna kuning itu sebenarnya wihara yang lagi dibangun, belum dibangun itu sudah hancur yang tadi yang di atas itu. Kalau yang ini justru yang kita punya tempat tinggal dulu yang sudah kita bangun dia juga hancur sama sekali. Jadi sekarang penduduknya yang agama Buddha mereka larinya ke bukit. Jadi yang di bukit itulah kita tahu ya kondisinya sangat panas. Dan kalau kita jalan aja dengan tapak kaki kita itu debunya semuanya kemana-mana. Itu kayak kita bilang kayak di gurun pasir ya, sekali kita injek debunya kemana-mana. Kondisi kita berangkat pagi-pagi. Jadi kita biasanya harus sore baru bisa pulang ya. Jadi kalau di siang hari itu mereka mempersiapkan makanan untuk kita, Susong Sejemen. Kita juga sangat-sangat kangen ya. Yang mereka siapkan adalah apa? Mereka siapkan itu paling terkenal adalah kangkung ya.
Jadi setiap kali kita ke sana, mereka hanya siapin kangkung, tapi kangkung mereka bukan seperti kita kangkung ca ya, tapi kangkungnya kangkung yang dimasak seperti masak bayam gitu, air semua. Jadi mau nggak mau kita ya kangkung air masak sop kuah kangkung gitulah. Itu yang kita mau nggak mau mereka sudah siapin, kita juga sangat kangen ya. Jadi kita sama-sama juga di sana makan sesuai dengan apa yang mereka sudah siapkan. Kita merasa sungguh-sungguh bisa berbaur dengan mereka, itu juga mereka merasakan sangat sukacita. Jadi kita pertama terjun itu kita sudah melihat kondisi mereka semuanya, rumah tenda-tendanya dapat dilihat ya seperti tadi ya, semuanya adalah tenda-tenda yang hanya sementara aja Sejong Sejaman. Kalau hujan udah turun itu semuanya pada bocor-bocor juga. Jadi disinilah Puspa merasakan sebenarnya ya, kalau sudah terjadi, kita bilang jangankan bencana ya, kondisi-kondisi yang kita bilang kita lihat aja yang agak sulit aja kita sudah merasakan, agak merasa satu penderitaan ya, kesusahan atau apa ya. Apalagi yang mereka bencana itu ya, semua barang tidak dapat mereka bawa kondisi bencana. Utamakan melarikan diri, jadi tidak dapat dibawa, apapun tidak dapat dibawa. Jadi kondisinya benar-benar kecil ya, pakaian mereka juga seadanya. Jadi mereka punya barang yang di dalam yang tenda-tenda ini juga tidak ada apa-apa, makanya kita kasih mereka tikar. Juga ada yang waktu itu TTD masuk itu kasih selimut segalanya ya. Jadi disinilah mereka merasakan sangat kangen. Kalau kita hadir aja mereka sangat happy. Makanya tiap kali kita kalau pagi-pagi kita mau ke sana itu anak-anak kan banyak sekali ya Sejong Sejamannya. Jadi kita berusaha waktu di kota sebelum kita naik kita sudah beli biskuit, beli minuman yang untuk anak-anak seperti susu supaya mereka tidak kurang gizi. Apalagi mau air ya sangat sulit. Jadi mereka air itu ya biasanya ditaruh di dalam kita bilang apa ya yang besar itu, yang tempat air besar itu tanknya. Jadi itu dari pemerintah biasanya ada masukin mereka kalau seminggu 2 kali atau berapa, kalau udah habis ya mau nggak mau kita ada lihat di samping-samping mereka yang di agak jauh ya keluar dari sana ada sungai ya, jadi mereka kebanyakan di sungai itu mereka cuci baju, mereka mandi gitu loh Sejong Sejaman. Inilah yang kita merasa, apalagi waktu itu juga ada anak-anak ya yang kondisinya tertimpa orang tua anak-anak yang tertimpa sehingga kakinya ada yang luka patah gitu ya. Nah, itu juga mereka obati. Kita lihat dari anak-anak ini semuanya ya. Awalnya mereka sampai takut loh. Ini juga ada cerita mereka sangat takut. Apalagi kita lihat ya anak-anak kecil kan belum paham ya namanya gempa terjadi bagaimana. Ada yang udah lari, orang tuanya lari duluan, anaknya baru lari. Nanti ada yang jerit lagi, balik lagi gitu loh. Akhirnya terjadi kecelakaan karena gitu. Udah keluar masuk lagi. Waktu masuk lagi itu gempa udah rumahnya udah runtuh, akhirnya kena mereka. Jadi di sanalah yang mereka merasakan kadang-kadang mereka juga maksudnya mendengar sesuatu yang ada memanggil mereka balik kembali. Ternyata waktu mereka balik kembali justru mereka yang terluka, yang kena. Jadi di sini kita bagaimana semua Sejong Sejaman di sana menghibur dari anak-anak, kebanyakan juga orang tua supaya mereka lebih tenang batinnya ya. Jadi kita juga berkunjung ke 2 tempat yang kita kunjung, yaitu yang di bagian Muslim dan juga yang agama Buddha. Jadi di sini Puspa merasakan seperti yang Master bilang, semua agama itu sebenarnya adalah sama ya. Yang penting adalah cinta kasih universal ini ya. Bagaimana kita berbagi bersama mereka ya, kondisi mereka yang sangat membutuhkan perhatian ya, dan ketenangan batin mereka inilah yang Puspa merasakan. Puspa waktu sebelumnya nggak pernah yang namanya pergi kemana-mana loh Sejong Sejaman. Tiap kali kalau diajak mama sama adik ya ayo ke Lombok, mereka udah ke Lombok berkali-kali, tapi saya tidak pernah pergi ke Lombok. Tiap kali kita merasa ya kita di Ceci lagi banyak kegiatan, kita lebih enjoy atau apa ya. Hanya waktu terjadi bencana mama saya bilang begini, dari dulu selalu ajak kamu ke Lombok untuk jalan-jalan apa-apa kamu tidak pernah mau. Sekarang terjadi bencana kamu ke Lombok. Jadi dia bingung juga ya. Inilah Puspa merasakan mungkin jalinan jodoh ini ya yang Puspa dapat ya. Jadi merasakan juga melihat anak-anak happy, orang tua happy, kita juga merasakan ya sangat sukacita ya. Apalagi Puspa ada pergi ke Lombok ini sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah kita pergi untuk baksos kesehatan untuk mereka. Waktu baksos kesehatan, Puspa juga memang ada jodohnya ya. Ada satu ya, anak baru umur 17 kalau nggak salah yang dibawa ke Surabaya. Dia sebenarnya udah pergi berobat ke Surabaya, Sejaman. Jadi udah itu dia pulang. Ternyata pulang dia sudah tidak ada biaya untuk berangkat lagi. Itu tangannya kayak ada tumor ya, kayak sejenis kita bilang kayak
Kita pernah dengar yang cerita apa? Yang kepalanya itu yang bentuk kayak manusia gitu ya. Dia tumornya pas di tangan dia gede banget. Kondisinya sudah sangat, kita bilang ya sudah sangat parah juga ya, karena sakitnya sakit banget ya. Jadi itu akhirnya dia minta bantuan ke kita. Waktu minta bantuan ke kita tahu ya memang dari sana harus berangkat ke Surabaya paling dekat. Puspa tanya Suswaini coba mohon kita ke yayasan, akhirnya mohon, ternyata boleh dibawa ke Surabaya. Kita minta Surabaya punya sejemen Pepan. Mungkin yang Surabaya pasti mereka tahu cerita ini. Setelah di Pepan itu ternyata dia harus di amputasi sejemen tangannya. Akhirnya tangannya, karena dia masih muda ya, kasihan juga. Dia paling suka daging, tidak pernah makan sayur. Waktu kita kunjung ke rumahnya, orang tuanya bilang, iya anak saya yang ini yang nggak pernah mau makan sayur. Jadi makannya selalu daging-daging terus. Wah, saya dengar gitu aja saya bilang, aduh Chan Hui, memang kadang-kadang kita memang nggak bisa bilang gimana ya, jalinan jodoh itu pasti semuanya ada ya. Sebenarnya ya kembali lagi justru ke masing-masing kita ya dalam pelatihan diri itu, seperti kita lihat pelatihan diri semuanya masing-masing kembali kita, seperti yang tadi kita dengar yang Dewa Data juga ya. Jadi inilah kita bilang, semua perjalanan yang sudah kita lihat, yang kita dengar semuanya itu adalah tempat melatih kita kembali bagaimana adanya hukum sebab akibat yang akhirnya akan menyebabkan 4 unsur tidak stabil. Itu sangat mengerikan loh. Bukan hanya kita bilang yang alam ya, di dalam tubuh kita aja kalau 4 unsur tidak stabil, kita tahu ya, kita kondisinya sakit. Kalau udah sakit bagaimana decision statement? Kadang-kadang kalau Puspa sudah sakit itu Puspa suka renungin, rasakan bahwa inilah yang sudah saya lakukan yang sehingga akan berbuah begini, yang harus saya terima dengan benar-benar kesungguhan. Jadi kita akan benar-benar merasakan ya kan, nah ini karma yang sudah saya buat ternyata dia udah muncul yang harus saya terima. Jadi itulah yang membuat kita lebih tidak menderita. Kalau enggak benar-benar kita bisa merasakan sesuatu yang muncul itu sangat menderita. Apalagi sampai kehilangan anak, keluarga gitu ya di dalam bencana itu ya. Kita melihat sangat sedih banget kehilangan anak-anak atau orang tua, itu adalah sesuatu penderitaan yang kita ingat di dalam Buddha Dharma ya. Jadi disinilah kita bilang benar-benar kita terjun ke dalam masyarakat ini adalah banyak belajar bagaimana kita juga berusaha menjalin jodoh baik dengan mereka, menenangkan batin mereka sehingga mereka kondisinya waktu kita pergi beberapa kali mereka sudah sangat happy melihat kita. Ada yang sambil bilang besok datang lagi ya. Jadi kita merasakan seperti sudah satu keluarga Sejong Sejeman. Kita waktu mau pulang terakhir aja kita merasa sangat sedih ya meninggalkan mereka ya. Kemarin juga waktu ketemu Sejong kita ya, dia ada bilang kapan ya mau ke Lombok lagi. Puspa bilang akhirnya memang Lombok waktu itu mau suruh kita yang pegang juga. Tapi karena kondisinya juga jauh ya, seperti Palu juga ya, Lombok selesai, akhirnya Lombok itu dipegang Sinarmas sekarang. Jadi kita merasakan juga kangen, makanya kemarin ketemu dari kita punya saudara Sedarma Sinarmas, dia tanya, Puspa sejak kapan mau ke Lombok lagi? Sejak Hongjin juga ada tanya, mau kapan mau ke Lombok lagi? Supaya bisa deket sama mereka lagi, ada jalinan jodoh itu. Ya kita juga nanti akan usahain deh ya, soalnya kita punya kegiatan juga banyak. Yang di Palu juga begitu, kita merasa ya ini jalinan jodoh kita. Jadi mungkin dari Sejong Sejeman, kalau kapan, kalau kita ke Lombok, boleh sama-sama nih, kita rame-rame, kita ketemu lagi dengan mereka ya, pasti mereka semuanya udah gede nih, anak-anak kecil. Tapi mereka tidak akan melupakan baju kita, seragam kita yang biru putih, Sejong Sejeman. Siapapun kita menuju ke sana, pasti mereka ingat ini adalah Yayasan Buddha Tzu. Jadi inilah yang Puspa merasakan sangat kangen kepada Shangren ya. Ternyata kita mendapatkan hal ini adalah sesuatu, adalah jalin jodoh kita dengan master, sehingga kita dapat melatih diri kita dan juga menjalin jodoh baik dengan semua yang memang kadang-kadang kita bilang belum pernah kita ketahui. Mungkin masa lampau kita juga sudah jalin jodoh baik dengan mereka sehingga kita akan ketemu. Jadi semuanya bukan suatu kebetulan, tapi itu ada jalinan jodohnya ya. Karena Sejong Sejeman hari ini Puspa merasa sangat kangen juga mengingatkan kembali masa lampau ya. Ini banyak sekali kita punya Sejong Sejeman juga ya. Kita ke sana berusaha, beberapa orang selalu memang banyak ceritanya. Asal pulang kita sudah banyak cerita, banyak merasakan bahwa melihat anak-anak dan orang tua itu mereka juga kan kantong ya, maksudnya kita dari jauh-jauh loh, bukan
maksudnya di Lombok, tapi kita jauh-jauh dari Jakarta, kita kunjung untuk bagaimana melihat mereka, membantu mereka. Jadi sangat kangen ya, Amitabha, kangen Susyong Sujiman, kangen Susyong Suryanto, dan Cendana Susyong kangen Amitabha. Baik, kanten ya Puspa Suci ya. Jadi kembali lagi tidak melupakan masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang ya. Ya tentu sesuai dengan catatan tangan master ya. Apa perbedaan antara satu agama dengan agama lain? Ya sesungguhnya yang kita praktekkan ya sesungguhnya ya, yang dikatakan cinta kasih universal ya. Apa sih cinta kasih universal itu? Cinta kasih tanpa ego ya sesungguhnya. Cinta kasih yang tidak menyimpang. Setuju ya, Cendana Sesyong? Jadi kita sedang mempraktikkan cinta kasih universal. Jadi bukan cinta kasih keluarga saja, bukan cinta kasih hanya untuk sekelompok orang yang di sekeliling kita yang dekat saja, tapi lebih luas lagi. Tujuannya kita juga sedang membuka hati, ya, karena diyakinkan bahwa hati Buddha, ya, sama semua makhluk itu sebenarnya sama. Jadi tidak membedakan, kita adalah setara. Ya. Baik, Cendana Sesyong, apakah mau tambahkan sesuatu? Ya, sementara cukup dulu, Susyong. Kalau tidak, apakah kita lanjutkan kuis dulu ya? Silakan Sesyong Cendana yang baca ya. Ya, kangennya Susyong Suryanto. Ya, kangennya Sece Puspawati atas sharingnya sungguh bagus ya mengenai cerita Lombok. Ya baik, mari Susyong Sece kita lanjutkan ke kuis ya. Ya, silakan next ya host. Ya, Nah, Haji. Sesyong ini ada kuis yang apa? Ini adalah donasi dari siapa ya? Mungkin Sesyong bisa bantu bacakan dulu. Ya, hadiah untuk pemenang kuis hari ini ya. Jadi informasi hadiah atau souvenir bisa hubungi Tina Sece ya di 0811 658 758 ya. Khusus untuk pemenang Medan hubungi Lina Lubini Sece ya di 0811 6368 568 ya. Dan Dan didonasikan ya oleh almarhum Kunjun Wi Sesionya Ru Ing Sece. ya, ya kita kangen juga ya kepada almarhum Kunjung Wai. Seceru Ing punya Sesyong ya, karena Seceru Ing punya Sesyong kan baru almarhum ya. Ya, baik. Silakan. Ya, silakan Sesyong Cendana lanjutkan. Ya, ya karena Sesiong Suryanto. Ya, di pertanyaan ke-13 ya, mengapa Master membangun rumah sakit pertama itu di Hualien? A. Karena Hualien daerah yang banyak penduduknya. B. Karena Hualien kota yang besar. C. Karena kawasan Hualien terletak di daerah terpencil. D. Karena lebih banyak relawan di sana. E. Karena Master tinggal di sana. Ya, silakan dijawab Sesyong Sece. Ya, baik, host, close ya. Ya, mari kita lihat jawabannya adalah C. Karena kawasan Hualien terletak di daerah terpencil. Ya, mohon next ya, host. Pertanyaan ke-14. Apa arti dari Tathagata Garba? A. Sifat maha tercerahkan. B. Kebenaran sejati. C. Sifat kebenaran. D. Sifat mulia. E. Sifat asli. Mari jawab ya, Sesyong Sece. Ya baik, close ya. Kita lihat jawabannya. A. Sifat maha tercerahkan. Ya mohon next ya, host. Pertanyaan ke-15. Isilah titik-titik di bawah ini. Kaki menapaki jalan dari titik-titik dengan keyakinan.
ikrar dan praktek, berpegang pada titik-titik dan keteguhan sebagaimana biasa dijalankan. A. Kewelas asihan kesucian. B. Prinsip ketenangan. C. Sutra ketulusan. D. Buddha kebenaran. E. Kebijaksanaan kemurnian. Silakan dijawab ya, Sesiong Sece. Ya baik, close. Ya, mari kita lihat jawabannya. C. Sutra ketulusan. Ya, next ya, host. Pertanyaan ke-16. Akal indera apa saja yang memiliki 1.200 jasa kebajikan? A. Tubuh, hidung, dan pikiran. B. Mata, hidung, dan tubuh. C. Mata, telinga, dan lidah. D. Pikiran, telinga, dan lidah. E. Hidung, lidah, dan pikiran. Silakan dijawab ya, Sesiong Sece. Ya baik, close. Mari kita lihat jawabannya adalah D. Pikiran, telinga, dan lidah. Ya mohon next ya, host. Pertanyaan ke-17. Contoh yang dikatakan oleh Master dengan perkataan bersungguh hati adalah A. Melihat, mendengar, merenungkan, mempraktekkan. B. Tidak menganggap remeh orang lain. C. Tidak menganggap remeh diri sendiri. D. Tidak membanding-bandingkan. E. Berpikiran diskriminatif. Ya, mari kita jawab ya, Sesiong Sece. Ya, baik ya, close ya. Mari kita lihat jawabannya adalah A. Melihat, mendengar, merenungkan, mempraktekkan. Mohon teks ya, host. Pertanyaan ke-18. Sutra Teratai terdiri dari 28 bab. 14 bab pada bagian awal disebut sebagai bagian apa? A. Bagian awal. B. Bagian akhir. C. Bagian pokok. D. Bagian jejak. E. Semua jawaban salah. Ya, silakan Sesiong Sece dijawab. Ya, close ya. Mari kita lihat jawabannya. D. Bagian jejak. Mohon next ya, host. Pertanyaan ke-19. Sutra apakah yang tidak terpisahkan dari hukum dunia? A. Sutra Bakti seorang anak. B. Sutra Awatamsaka. C. Sutra Avalokiteswara. D. Sutra Agama. E. Sutra Teratai. Mohon dijawab ya, Sesiong Sece. Ya baik, close ya. Mari kita lihat jawabannya. E. Sutra Teratai. Ya, mohon di next ya, host. Pertanyaan ke-20. Bab manakah yang menjelaskan dengan sangat jelas tentang ajaran Bodhisattva? A. Bab Bodhisattva Sadapaributta. B. Bab Guru Dhamma. C. Bab Dewa Datta. D. Bab kemunculan stupa mustika. E. Bab panjang usia Tathagata. Silakan dijawab ya, Sesiong Sece. Ya baik, close ya. Mari kita lihat jawabannya. A. Bab Bodhisattva Sadapaributta. Ya, mohon next ya, host. Pertanyaan ke-21. Bodhisattva Sadapaributta tidak menyalin ataupun membaca sutra. Apa yang beliau lakukan sehingga menjadi Bodhisattva? A. Bersujud di depan rupa Buddha. B. Menyapa setiap orang yang beliau temui. C. Memberikan penghormatan dan memuji setiap orang yang ditemui. D. Membakar dupa setiap hari. E. Bermeditasi. Silakan dijawab ya, Sesiong Sece. Ya baik, close. Ya jawabannya adalah C. Memberikan penghormatan dan memuji setiap orang yang ditemui. Ya mohon next ya, host. Pertanyaan kedua-dua. Kalimat yang membuat Bodhisattva Sadapaributta yakin bahwa semua orang dapat menjadi Buddha adalah A. Yakin dan percaya setiap orang dapat menjadi Buddha. B.
setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. C. Batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. D. Setiap orang dan segala makhluk tiada beda di hadapan Sang Buddha. E. Mempraktekkan 6 paramita. Ya, silakan dijawab ya, Sesiung Sece. Ya, baik, close. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Ya, mohon next ya, host. Pertanyaan kedua tiga. Siapakah tokoh dalam episode ini yang telah menjadi teladan karena tidak melihat sisi buruk makhluk lain? A. Dewa Data. B. Bodhisattva Manjusri. C. Putri Naga. D. Bodhisattva Sadapari Buta. E. Raja Ajata 1. Silakan dijawab ya, Sesiung Sece. Ya baik, close. Jawabannya adalah D. Bodhisattva Sadapari Buta. Ya, mohon next ya, host. Pertanyaan ke-24. Apa prinsip utama dalam praktek Bodhisattva Sadapari Buta? A. Menghindari semua makhluk jahat. B. Hanya memperhatikan sisi baik setiap makhluk. C. Mengabaikan ajaran Buddha. D. Membangun kekayaan sebanyak mungkin. E. Bertapa jauh dari keramaian. Silakan dijawab ya, Sesiung Sece. Ya, baik, close. Jawabannya adalah B. Hanya memperhatikan sisi baik setiap makhluk. Ya, mohon next. Ya, next, host. Ya, baik, sudah selesai ya, Sesiung Sece. Kanan ya. Ya, sambil menunggu hasil dari pemenang kuis, apakah ada Sesiung Sece yang berkenan untuk membagikan sharing? Kita persilakan ya, Sesiung Sece. Mohon genggam setiap waktu yang ada, kanan. Ya, sederhana ya. Baik, kita sambil menunggu ya hasil pemenang kuis ya. Mungkin Sesiung Sece ada terasa sesuatu dari sharing-sharing master dari ceramah master tadi, ataupun hal-hal yang menyangkut keseharian yang ada hubungan ya. Tadi saya juga tertarik loh, cendana Sesiung yang mengenai mudah menghindari serangan terbuka, tetapi sulit untuk menahan serangan gelap ya. Sebenarnya tadi Master bilang menghadapi situasi sulit di depan kita harus menghargainya. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah sesuatu yang tampak baik saat itu, di dalamnya mungkin tersembunyi faktor yang bisa membawa bahaya. Sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari Sesiung Sece bisa merasakannya. Sebenarnya kadang-kadang orang yang tidak kita kenal tidak mudah untuk membohongin kita ya. Tapi kadang-kadang justru ada yang bilang teman makan teman ya, Sesiung ya. Sesiung Cendana pernah dengar ya. Teman makan teman. Karena saking percaya ya. Ya, ini di sini juga kita bisa melihat ya. Yang seperti kata Master, yang paling mengkhawatirkan adalah sesuatu yang tampak baik saat itu. Tapi sesungguhnya di balik itu masing-masing ada sesuatu niat yang tidak baik yang bisa timbul ya. Saya rasa kita bisa memahami hal itu juga ya. Baik, Senzana Sencong ini pemenang kuis sudah keluar, mungkin bisa dibacakan. Silakan. Ya, Sesiung Suryato, yang untuk pemenang kuis ya, hari Minggu 9 Maret 2025 ya. Selamat ya kepada Neti Li Sece ya, dari Tebing Tinggi, Wimala Padma Sece dari Tebing Tinggi, Elia Sunari Sece dari Palembang, Ani Ernawati Sece dari Timur, Mina Sece dari Tebing Tinggi, Dharma Saputra Sesiung dari Palembang, Herianto Sesiung dari Tebing Tinggi, Koyendi Sece dari Tebing Tinggi, Mary Sece dari Tebing Tinggi, Syani Wijaya Sece dari Makassar, Evilia Sece dari Palembang, dan terakhir Bun Beng Sesiung dari Medan. Ya baik, kita persilakan kepada para pemenang kuis ya untuk melakukan sharing ya di Simpasiang hari ini. Kita persilakan ya, Sesiung Sece.
Ya, kita ucapkan selamat ya kepada Sesiong Sece yang ini. Ini malam nih pemenang didominasi oleh karyawan tebing tinggi ya. Nah, apakah ini Sesiong Sece, apakah sudah pernah ke Hualien mungkin atau barusan sudah menjadi murid master seutuhnya? Nah, ini juga mungkin semangatnya lagi tinggi nih, Sesiong Sece tebing tinggi nih. Ya, di sini banyak ada Netili Sece, Wimala, Fatma Sece. Ya, ini Sucen Sesiong Nirasen nih. Kita persilakan nih momen tetap busa, Wan An, Sucen Wan Sucen. An ya, Suryanto Sisiung dan Cendana Sisiung. Wan An, silakan, silakan. Ya, Ya, ya Kak kalian Ensang dan Sesiong, kalian Dexter. Sesiong. Ya, welcome ya, Cendana Sisiung. Ya kalian yang Sesiong Ya, Sultan sama-sama. ya telah memberikan kesempatan ya kalian. Ya, sama-sama Sisiung. Luar biasa ya, Suryanto Sisiung ini, Cendana Sisiung melengkapi ini. Jadi seperti tadi, 3 Saya, kejadian Devadatta ya, luar ya, saya biasa. yang penuh berkah nih dapat bisa berpasangan dengan Cendana Sesiong nih, yang banyak dharmanya nih. Sudah lama Ya saya nunggunya ya. juga belajar ya dari Sesiong. Kalian yang Sesiong. Suryanto Sisiung udah nunggu sekian lama, akhirnya ketemu pasangan nih. Ini ditunggu-tunggu, mungkin jalinan jodohnya udah sampai kali ya Sesiong ya. Ya, Ya kalian yang Sesiong. iya, luar biasa. Saya agak sharing lah hari ini ya, mengucapkan welcome aja kepada Cendana Sesiung. Jadi dari pemenang ini saya lihat ya, ini seperti Suryanto Sesiung ini yang lagi semangat ini. Ini yang tebing tinggi sepertinya yang baru lantik Abu Putih Logo. Jadi Oh, mereka dari Heci tebing tinggi, tepatnya kota Tanjung Balai ini, Tanjung Balai ya. wilayah binaan Johar Sesiung. Wah, luar biasa ya Sesiong ya. Ya, luar biasa. Palembang ini juga ya. Medan udah tinggal satu ya ini ya. Ini Medan sedang memberi kesempatan nih Sesiong Iya, luar biasa. untuk Ini Sesiong Bumbing Sece dari Sisiung apa? bukan Medan sebenarnya, Bumbing Sisiung orang Binjai ini. Oh ya, Kumbeng Sesiong ya. Ya, Luar Ciayo biasa. lah. Jadi hari ini ya, 2 hari ini saya melihat, saya sharing sedikit aja. 2 hari ini saya melihat Silakan. Master mengulang kembali tentang Devadatta di bab 12 ya. Padahal sekarang kan di bab 20. Saya kemarin Sabtu sharing belum terpikirkan loh, apa sih hubungannya? Gak tahu benar atau tidak ya, Suryanto Sesiung dan Cendana Sesiung bantu koreksi. Tadi saya terpikir ya, Bodhisattva Sadapaributta ini, dia tidak menganggap remeh semua orang. Oke, jadi para orang yang melatih diri di masa tersebut itu adalah di era kemunduran Dharma. Sehingga mereka hanya penampilannya ya atau pakaiannya atau maaf jubahnya aja seperti orang yang melatih diri. Tetapi Hmm, sikap dan perilaku mereka terhadap Bodhisattva Sadapaributta ini tidak menunjukkan mereka sebenarnya orang yang melatih diri. Ya, itu hmm, merupakan apa ya penampakan kondisi dari era kemunduran Dharma. Nah, ini sama seperti menghadapi Devadatta. Samudra juga harus menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi saya sebut, maaf ya, Sang Buddha itu karena sebenarnya Bodhisattva Sadapaributta ini merupakan eh, kelahiran lampau ya dari Buddha Sakyamuni. Jadi luar biasa ya, ternyata saya rasa ini merupakan, tadi ada disebutkan Master ya, kondisi buruk ya, kondisi hmm, yang bertentangan giking ya, kondisi yang bertentangan dengan keinginan kita. Jadi orang ya, kondisi itu adalah orang, orang itu adalah Devadatta. Jadi di bab ke-12 itu adalah Devadatta. Di 2500 tahun lalu yang seperti Cendana Sesiung ceritakan, 3 kejadian itu juga Devadatta. Di bab 20 itu mirip Devadatta ya, tetapi mereka adalah orang-orang yang melatih diri ya. Dari kesemua itu sama ya, semua orang itu adalah orang yang melatih diri. Jadi bisa kita bayangkan ya, mohon maaf orang yang melatih diri juga bisa seperti itu. Apalagi orang yang boleh dikatakan jauh ya, jauh dari melatih diri. Jadi Sesiung Sece, kalau kita seperti di Cici bertemu kondisi buruk seperti itu ya hal yang wajar ya.
Sang Buddha aja bisa ketemu orang-orang seperti itu ya. Jadi semuanya adalah proses pelatihan diri. Oke, Kanen ya, Suryanto, Sisyung dan Cendana. Sisyung. Selamat malam, Kanen. Baik, Kanen kepada Kanen, Sesyong nih Tapusa kita telah berbagi ya. Tapi ada satu hal Sesyong Sece yang kepikiran saya juga nih kali ini. Ya, Cendana Sesyong juga ya. Kita di sini dikatakan Buddha bertemu dengan Dewa Datta pada saat dia adalah seorang murid yang menentang ajaran dan tidak patuh ya pada saat zamannya Sang Buddha ya. Tapi kita berbalik lagi berpikir dalam kehidupan sebelumnya ya, Buddha sebagai seorang raja, dia bisa ketemu seorang petapa adalah Dewa Datta. Kalau mau diurutkan kepada hal-hal yang kadang-kadang agak sensitif dan tidak sulit untuk kita pahamin ya. Dewa Datta sebelumnya sudah menjadi seorang petapa ya. Buddha pada saat itu baru seorang raja. Nah, kenapa bisa berbalik dari kehidupan sesudah ini Buddha menjadi Sang Buddha ya dalam zamannya Sang Buddha, Dewa Datta malah jadi muridnya ya. Jadi ini kadang-kadang di luar cara berpikir orang awam ini sangat sensitif dan saya merasa ini luar biasa ya. Apakah dalam kehidupan sebelumnya tentu kalau menurut ajaran Buddha ada kaitannya ya. Jadi bisa saling ini. Kita balik lagi ke Master bilang. Sekarang saya menuntun kalian jalan. Entah di dalam kehidupan itu mungkin kalian saya akan menjadi terlahir kembali ya. Tapi sesudah itu saya akan menuntun kalian lagi. Jadi tutus ya, maksudnya guru menuntun murid, kemudian murid malah berbalik menuntun gurunya, sehingga kemudian baru gurunya akan membawanya lagi ya. Jadi kadang-kadang Sesyong Sece ya, memang katanya Dharma Sang Buddha ini sangat dalam. Jadi dari satu ucapan itu bisa dijabarkan yang tak ada ujungnya loh Sesyong Sece ya. Ya, mungkin di sini juga saya lihat ada Sesyong Madiono ya. Apakah masih bersama kita di sini? Mungkin dari pengalaman-pengalaman atau di dalam ajaran Sang Buddha juga ada hal-hal yang bisa dilengkapin ya. Kita juga persilakan ya, ya Sesyong Cendana ya. Katen Sesyong Sece. Apakah Sesyong Madiono masih bersama kita? Oh, mungkin sudah ini ya. Baik, mungkin Sesyong Sece yang jadi pemenang, apakah ada yang mau berbagi juga? Silakan. Tapi ini udah jam 9:05 lah, Sesyong Cendana. Kalau Iya. memang tidak ada, silakan. Kalau tidak ada, apakah malam ini ada kosakata juga? Ntar Sesyong Cendana bisa. 感恩是东山人开示，感恩是故事活，青寺妙莲华，熏法上一会，kosakata 熏法上bab 20, Bodhisattva Sarapari Buddha. Episode 1730. Kondisi tidak menyenangkan dan situasi sulit yang mendukung pembinaan diri, membuat tekad pembinaan diri semakin teguh. Pada tanggal 9 Maret 2025. 大同小异, intinya sama cuma beda tipis. Chan Feng Lu Su, makan di tengah angin dan tidur di udara terbuka. Ming Qiang Yi Duo, An Qian Nan Fang, mudah menghindari serangan terbuka, tetapi sulit untuk menahan serangan gelap. Chan Chan Jing Jing, berhati-hati karena sangat takut. Keadaan siap menyambut segala kalangan yang datang menerjang. 感恩是故事婆，晚上好。
Cảm ơn ya, Haven Tongsiu ya. Haven Tongsiu itu juga dari apa? Dari satu Secie dari utara ya. Mary Ching Secie punya anak ya. Ini luar biasa ya, semua Asia Pusat sekarang udah cangta ya. Haven Asia Pusat juga sekolahnya di Cici School ya. Jayu ya. Baik, Cendana Sesiong, waktu juga ini memisahkan kita ya. Apakah kita ini dulu akan memberi hormat dulu? Tapi sebelumnya mungkin saya harus kangen dulu ya kepada Secie Maria Kristalina, Sesiong Haliman Sesiong ya, Sesiong Jangka Wijaya, Secie Kelly dan Sucen Sesiong, dan mungkin co-host yang belum bisa saya sebut satu persatu. Dan kembali saya kangen kepada Vivian Secie, kepada Puspa Secie ya, yang telah berbagi kesan batinnya ya. Baik, Sesiong Secie, sebelum kita meninggalkan Zoom, mari kita sama-sama memberi hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva dan Master. Tajia Qing Qili, Qing He Zhang, Xiang Po Pu Sa Ji San Ren Xing Shan Wen Xin Lin, Wen Xin, Zai Wen Xin, San Wen Xin, Amitabha. Tajia Qing Zhou. Baik, Sesiong Secie. Sampai ketemu besok pagi ya, Sesiong Secie. Kangen kepada Cendana Sesiong yang bersama Sesiong Secie lain ya, yang telah beraktivitas dari hari Minggu ya. Hari ini juga saya lihat di Ceci banyak kegiatan ya. Kita sendiri juga hari ini sedang membagi kupon ya, kupon untuk Idul Fitri ya di Muara Angke. Ya, semoga Sesiong Secie senantiasa senang, bahagia. Ya, sampai jumpa besok pagi. Kangen Sesiong Secie semua. Kangen Cendana Sesiong. Ya, kangen Sujanto Sesiong, kangen Sucen Sesiong, kangen Sesiong Secie semuanya. Kangen. Dan Secie.守着能，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此境，佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠大地，上人悲心无远近。走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦。做您所说，行您所行道理。甘愿上人
着山，隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着你，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此际，佛心事只在千万里。仰望天际，无时无垠大地，上人